Ini pernah ada salah satu menteri Bang nyobain kendaraan umum kita, MRT, BRT, terus bilang, "Pak Gup, boleh saya kasih masukan Pak Gup?" "Apa?" "Kurang tempat sampah Pak. Di MRT kurang tempat sampah, di bis juga kurang tempat sampah." Lalu saya jawab, "Memang tidak ada. Kita tidak siapkan tempat sampah. Lah kalau punya sampah gimana?" Begini, sebenarnya ada beberapa Bang. Ada yang terkait dengan mobilitas, itu yang menurut kami transportasi. Kenapa? Karena Jakarta ini pusat perekonomian. Kalau Jakarta akan menjadi kota global, maka satu, kualitas udaranya harus baik. Ya. Dua, transportasi umum itu harus terbangun. Sehingga mobilitas menjadi irit, tidak boros waktu, boros biaya. Nah, itu yang kami kemudian bangun di Jakarta ini namanya Jaklingko, Bang. Jaklingko itu adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga hal. Satu, rute kendaraan umum diintegrasikan. Rute-rutenya nyambung. Naik kendaraan umum satu ke kendaraan umum lainnya bisa tersambungkan. Yang kedua, sistem pembayarannya tunggal. Jadi bayar satu, ke berikutnya sama. Yang ketiga, manajemennya dalam satu koordinasi. Jadi tiga hal yang diintegrasikan. Jakarta sudah punya public transport lama, Bang. Ada dari mulai Metro Mini, Kopaja, angkot, kemudian ada bis PPD, banyak tuh Bang. Transjakarta. Ada oplet, jadi mikrolet. Nah, jadi transportasi umum di Jakarta sudah ada lama. Masalahnya tidak satu kunci itu nggak ada, tidak terpenuhi, namanya integrasi. Nah, yang kami lakukan adalah mengintegrasikan. Jadi gini Bang, ini adalah operator banyak, kemudian ini adalah penumpang. Selama berpuluh-puluh tahun, ini mereka bertransaksi langsung. Oke? Operator memberikan jasa, penumpang bayar. Itu yang dikerjakan berpuluh-puluh tahun. Apa yang terjadi? Operator itu hanya mau bekerja di tempat yang rutenya ada penumpang. Yang kedua, dia hanya mau jalan kalau ada penumpang. Kalau enggak dia ngetem. Sampai penumpangnya ada. Yang ketiga, dia di jalanan kebut-kebutan karena dia harus rebutan penumpang. Karena hidup tidaknya organisasi ini tergantung ada penumpang atau tidak. Karena dia dapatnya pendapatan dari penumpang. Nah, pemerintah, kami ini pemerintah, regulator, berikan aturannya, kasih rutenya. Yang kedua, kita menentukan SPM, standar pelayanan minimal. Yang ketiga, kita mengawasi. Nah, itu yang dikerjakan pemerintah. Sekarang kita ubah, Bang. Kendaraan umum itu jasanya kami beli. Bayarnya per kilometer. Jadi kami bayar kepada mereka, satu hari harus muter 100 km plus minus 10. Ada penumpang, tidak ada penumpang 5, penumpang 10 dibayar sama. Kemudian, dengan ada itu apa yang terjadi? Mereka bisa menjangkau daerah-daerah semua di Jakarta. Lalu mereka tidak perlu ngetem. Karena mereka tidak perlu menunggu penumpang. Mereka tidak perlu balapan karena mereka tidak berebut penumpang. Nah, kami bayar ke mereka per kilometer. Bang, untuk menentukan hitungan biayanya, itu kami berunding dengan mereka. Jadi bukan kami sendirian. Dengan Organda, dengan operator itu, jumlah pertemuannya Bang, 77 kali rapat Bang. Untuk sampai ketemu alot, tarik-menarik. Kenapa? Karena kami ingin hitung biaya yang sesungguhnya, Bang. Operator-operator itu, Bang, banyak yang tidak bisa ganti kampas rem, nggak bisa perbaiki mobil, kualitas pelayanan buruk, karena mereka tidak punya biaya. Nah, kita hitung yang senyatanya. Sesudah kita tahu yang senyatanya, kita bayar. Lalu yang kedua, masyarakat tadi, Bang, penumpang. Penumpang bayarnya ke pemerintah. 3 jam per pembayaran. Jadi sekali bayar, dia bisa naik apa saja selama 3 jam. Pindah-pindah pakai satu kartu. Dengan itu terjadi, Bang, maka warga sekarang bisa naik kendaraan umum ke mana saja, dari mana saja. Dalam satu sistem. Nah, yang menarik, setelah ini kita kerjakan, mulai tahun 2018 Februari, kemudian berjalan sampai 2020, ada perubahan, Bang.
pengguna kendaraan umum, namanya daily ridership, itu 350-an ribu di tahun 2016-2017, meningkat menjadi 1 juta. Naik 3 kali lipat. Kalau armada kita itu tambah jumlahnya, itu artinya kita punya uang untuk belanja. Tapi kalau penumpang melonjak 3 kali lipat, itu artinya terjadi perubahan perilaku. Mereka yang dulunya naik kendaraan pribadi, sekarang naik kendaraan umum. Nah, ini harus kita teruskan, Bang. Kenapa? Karena kita perlu memfasilitasi targetnya 4 juta. Kalau target awal di 2030. Tapi lihat kemajuan selama 3-4 tahun terakhir ini, rasanya 3-4 juta itu akan tercapai lebih awal. Karena ternyata orang Jakarta mau naik kendaraan umum. Efeknya kemudian satu, kita bicara tentang kualitas udara yang lebih baik. Dengan berkurangnya kendaraan bermotor. Yang kedua, nah ini Bang, yang kita ingin dorong juga. Alat transportasi adalah alat pembangun perasaan kesetaraan. Alat pembangun perasaan persatuan. Mengapa? Kita, tanpa kita sadari, itu jalan sendiri-sendiri, Bang. Berangkat dari rumah, naik motor, naik mobil. Jenis motornya menggambarkan daya belinya. Jenis mobilnya pun menggambarkan status sosial ekonominya. Sampai di kantor, selama perjalanan tidak ada interaksi. Oke? Sekarang, dengan naik kendaraan umum, antri, bayar, duduk, berdiri, tidak dibedakan. Mau CEO, mau rakyat biasa, mau pengangguran, mau pejabat tinggi. Bang, itu pengalaman unik bagi orang tinggal di perkotaan. Bagaimana negara memberikan fasilitas yang membangun perasaan kesetaraan, di mana semua menggunakan fasilitas yang sama tanpa terbedakan. Kita ini tanpa kita sadari, Bang, kota ini tersegregasi, Bang. Jadi kita tak sadar, saking udah biasanya. Kalau datang ke sebuah tempat yang makmur bisa bayar pakai valet. Yang kurang maka bayar parkir sendiri. Yang kurang lagi naiknya motor, gitu kan? Ini kita tidak sadar, Bang, bahwa mobilitas itu tanpa kita sadari selama berpuluh-puluh tahun itu menjadi segregator. Nah, kami ingin alat transportasi umum Jakarta, satu, membereskan soal mobilitas, kedua, membereskan soal lingkungan hidup, yang ketiga, secara sosiologis mempersatukan. Dan yang keempat, ini yang kita lakukan juga, membangun kebiasaan peradaban modern. Contohnya, Bang, ini pernah ada salah satu menteri, Bang, nyobain kendaraan umum kita, MRT, PRT, terus bilang, Pak Gup, boleh saya kasih masukan, Pak Gup? Apa? Kurang tempat sampah, Pak. Di MRT kurang tempat sampah, di bis juga kurang tempat sampah. Lalu saya jawab, memang tidak ada. Kita tidak siapkan tempat sampah. Nah, kalau punya sampah gimana? Dikantongin aja. Sampahnya dikantongin, bawa pulang, bawa ke kantor, simpan. Ini adalah proses penumbuhan peradaban baru. Jadi, Bang, tujuan sebagai sebuah alat transportasi, kenapa kami syukuri, itu bukan semata-mata soal mengurangi kemacetan. Jepang itu, Bang, public transportnya di Tokyo, Bang. Bang Kani lihat sendiri, public transportnya luar biasa maju. Tapi kemacetan Tokyo lebih parah daripada Jakarta. Tokyo itu sekarang kota nomor 17 termacet di dunia. Oke, artinya apa? Kemacetan itu tergantung jumlah kendaraan dan panjang jalan di jam tertentu. Nah, tapi kalau kendaraan umum fungsinya apa? Kendaraan umum itu fungsinya membuat ada kepastian. Kalau naik kendaraan ini dari titik A ke titik B, tahu jaraknya berapa lama. Itu kepastian. Dan yang kedua, convenient. Tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra. Tidak ada biaya-biaya yang tak terduga. Yang ketiga, semua terduga. Yang ketiga, dia membuat orang yang naik kendaraan umum itu bisa melakukan kegiatan, Bang. Naik motor dia nggak bisa sambil produktif di HP-nya, sambil ngetik laptopnya, nggak bisa. Tapi di situ bisa, dan yang bisa baca buku, Bang. Iya. Di kendaraan bisa baca buku. Jadi public transport yang kita coba bangun di Jakarta memiliki tujuan melampaui sekedar urusan memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ini adalah proses transformasi sebuah kota menuju kota yang modern, yang maju, yang istilah modernnya more livable city.